Buat rame-rame. Nah, suruhnya rupanya dibanting habis ya Pak ya? Oh, iya, betul. Itu mesti pakai bandarmologi juga Pak. Oh iya. Kita ininya belajar. Iya Pak, bagaimana membaca pergerakan saham-saham yang seperti itu. Oh, jadi Pak Hasan sudah hadir Pak Hari. Sudah ya. Malam Pak Hari. Hey, Aldi, Vi. Mas Halo, Cahyo. Malam, Vi. Ya. Assalamualaikum Pak Ya, Malam. Vi. Salam. Wah, Pak Hasan. Wah, biasa sore hari ini Pak Hari. Wah. Suaranya kecil sekali Pak Hasan. Suaranya kecil. Suaranya kecil Pak Hasan. Gimana caranya ya? Padahal Nah, saya udah pakai gedean ini. nih. Udah Pak, udah. Udah lumayan aman. gedean. Iya, apa namanya? Udah, Pak, saya udah aman, pakai Pak. ini. Oke deh. Wih. Tapi wajah saya gelap sekali itu di situ, latar belakang lampunya kali. Iya. Lampu kali ya? Iya. Nah, lampunya udah maksimal gitu. Udah maksimal ya? Iya kok. Iya. Aneh. Iya Pak. Kalau pakai HP bisa lebih cerah, tapi kalau untuk pakai yang ini komputer harus ditambahi cahaya Pak. Nggak ada cahaya memang. Namanya Ya, kamar. tapi Ya, ada. cukup Pak. Cukup ya. Paling nggak siluet saya kelihatan kan di situ. Ya. Wih. Iya Pak. Halo. Udah banyak Aldi. Ada 30 Pak bersama kita. Oh, iya. 30 bersama kita. 30. Ya, inilah. Cukup pokoknya apa yang nanti pingin hadir ya biar inilah. Ini kan nggak paksaan. Ini juga saya rekam Pak nanti misalnya itu bisa melihat rekamannya nanti Pak. Ya. Baik Pak Haris, sepertinya udah bisa ya, Pak ya? Ya bisa. Kita mulai aja Aldi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang buat Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di forum Kopi Petang ya Pak. Kopi Petang dengan fokus adalah tanya jawab ataupun diskusi terkait dengan ulasan yang disampaikan Pak Hari di YouTube tempo hari berkenaan dengan analisis saham menggunakan pendekatan aksi korporasi dan juga analisis fundamental. Terima kasih juga di sini juga sudah hadir yang kita tunggu-tunggu Bapak Hasan Zain Mahmud yang alhamdulillah sudah sehat, dan juga Bapak Cahyo mentor dan CIVV, dan juga Bapak Ibu sekalian nasabah BNI Sekuritas maupun member dari komunitas Investa. Baik, tanpa berlama-lama Pak Hari, ini mungkin bisa saya serahkan langsung ke Pak Hari. Monggo Pak Hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini atau petang hari ini kita ketemu lagi di antara bintang-bintang kopi petang. Dan sebagaimana judulnya ya, kopi petang, bintang-bintang, santai aja ya. Silahkan kita sambil ngopi, sambil ngerokok kalau perlu, ya cemilan, nggak apa-apa. Kita membayangkan sedang diskusi di warung gitu ya, di warung gitu. Kita bersama-sama, nggak apa-apa ya. Saya selenggarakan toh ngerokok pun di tempat masing-masing, tidak mengganggu yang lain gitu. Ya, saya juga merokok, Pak. Jadi begini, saya sampaikan dulu salam hormat saya buat sahabat kita, mentor kita, senior kita, Pak Hasan Zain Mahmud. Ya, assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gini Pak Hasan, kami udah sesuai rencana dulu bahwa kami akan mencoba memberikan atau kita mencoba memberikan edukasi ini dengan berbagai metode ya, apapun yang penting nyaman, mudah untuk dipahami gitu ya, dan murah gitu. Nah, selain di WhatsApp ya yang setiap hari kita bisa diskusi, kita juga menggunakan sarana Zoom ya atau YouTube gitu. Nah, seminggu sekali paling tidak kita akan ada acara Kopi Petang, dan saya kira ini yang keempat ya, Aldi ya, keempat ya. Nah, ketiga atau keempat gitu ya. Nah, ini saya pengennya begini. Ada yang pertama adalah pencerahan dari mentor. Pencerahan dari mentor ini lebih efektif kalau direkam, ya, direkam terus diserahkan Aldi jadi YouTube. Ya, di YouTube itu kita sampaikan dulu ke para komunitas Investa, ya, member dan nasabah-nasabah BNI Sekuritas di Semarang khususnya. Kita sampaikan, mereka bisa baca dulu, bisa mendengarkan, melihat, begitu. Nah, pada mungkin 2 hari kemudian itu kita selenggarakan bincang-bincang. Ya, dengan demikian mereka bisa bertanya di acara bincang-bincang ini, waktunya akan lebih efektif gitu. Ya, untuk diskusi. Sehingga monggo para mentor, saya kira kapan saja ya mempunyai jadwal untuk merekam dengan video, nanti diserahkan kepada Aldi dan selanjutnya pakai channel Investa untuk di share ke teman-teman semuanya dari semua disiplin ilmunya. Nah, juga acara bincang-bincang, selain acara bincang-bincang tanya jawab, juga bisa dengan topik-topik yang aktual, ya, yang ada di pasar yang perlu didiskusikan. Ini yang apa? Maaf ya, tadi saya awali dengan santai ya kita ya, dengan segala permasalahannya atau apa yang perlu didiskusikan bersama. Itu rencana saya ya, supaya moga-moga bisa lebih efektif. Dan ternyata banyak yang suka untuk jamnya, yaitu jam 7:30 lah ya, petang begini, banyak yang agak luang waktunya dibanding kalau sore. Nah, untuk itu kali ini saya sudah memulai dulu dengan kemarin memberikan YouTube ya tentang pendekatan fundamental dan aksi korporasi. Berikut contoh-contoh sahamnya. Ada 10 atau 15 saham ya. 10 fundamental dan 5 aksi korporasi. Nah, ini yang kita sampaikan pada teman-teman, dan moga-moga sudah dilihat ya, dan bila sudah melihat ada yang perlu didiskusikan, silahkan nanti didiskusikan bersama di sini. Jadi sebelum saya mulai, bagaimana pendekatan fundamental, prospek, dan aksi korporasi ini sebagai salah satu upaya kita untuk menganalisis ya, dengan untuk mendapatkan satu pilihan saham, timingnya, dan juga harganya. Kan ada 3 aja variabelnya ya. Pilih saham, timingnya tepat, sahamnya tepat, timingnya tepat, harganya tepat. Itu udah, kalau itu ini dapat, ya kita akan itu yang kita harapkan, dan semoga hasilnya akan sesuai juga. Nah, nanti akan saya sampaikan apa dan bagaimana pentingnya fundamental, pentingnya prospek, dan pentingnya aksi korporasi. Ya, kan ada lain-lain, ada teknikal, ada bandarmologi dan sebagainya kan, pendekatan HTF gitu. Nah, itu semua nanti akan terserah pada teman-teman penggunaannya. Ya. Nah, sebelum saya mulai ke sana, karena saya minta memang agak sedikit memaksa kepada Pak Hasan dan Mabek, karena kita udah rindu banget ya sama Pak Hasan,
yang hampir mungkin 20 harian kali Pak Hasan. 1 bulan persis, Pak. Beliau ada di, ya, 1 bulan rumah sakit. persis. Saya masuk rumah sakit itu tanggal Waduh. 26 Iya, iya, Juli. iya. Besok 26 Iya. Agustus. Betul. Ya, kita sudah sangat rindu dan selalu berdoa untuk Bapak ya. Semuanya saya sangat terima kasih pada semua warga Investa yang tidak putus-putusnya. Inilah ya, ingin menunjukkan kebersamaan kita, persaudaraan kita, ya walaupun kita belum pernah ada yang belum pernah tatap muka, tapi dari hati kita, saya udah tahu banget ya cara berdiskusi di grup itu adalah mencerminkan persaudaraan yang sangat erat sekali, ya. Nah, Pak Hasan, saya malah justru pesan kepada Pak Hasan masih dalam proses penyembuhan. Jadi saya sangat memahami ya kondisi Pak Hasan di dalam proses penyembuhan ini karena saya merasakan juga seperti itu. Mungkin tidak banyak beraktivitas yang melebihi batas gitu ya Pak. Dan sampai malam hari ini pun saya hanya minta waktu Bapak kelihatan, Bapak menyampaikan 1-2 patah kata, dan selebihnya nanti biar saya dan kawan-kawan yang membantu jalannya Bintang-Bintang Kopi Petang ini. Pak Hasan, silakan ya Pak Hasan berinteraksi dengan kawan-kawan yang sudah sangat rindu dengan Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Baik Pak Hari, terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kamar ini desain begini, Wak, saya cuma kelihatan siluetnya aja ya. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Jadi mungkin insya Allah sebenarnya saya udah segar kok Pak. Hal pertama yang mesti diatasi itu oleh karena kerusakan paru yang menyempit. Jadi selama 2 minggu ini sejak latihan setiap hari, beberapa kali latihan fisioterapi, paling tidak dari cara saya bicara, Bapak bisa menangkap bahwa saya tidak lagi tersengal-sengal, walaupun belum optimal. Mungkin pada kesempatan ini, sebelum barangkali berbicara mengenai saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Jadi perhatian, doa, dorongan semangat, itu bagian dari proses penyembuhan saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera pulih sepenuhnya. Mungkin kalau saya boleh menyebut nama, saya khusus mau berterima kasih luar biasa sama Pak Tatang. Sebelum saya masuk ke rumah sakit pun begitu tahu sakit, saya udah dikirimi obat-obatan dan vitamin. Yang sebagian tidak sempat saya makan karena di rumah sakit sangat ketat gitu. Kemudian khusus barangkali saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar sama pasangan Dr. Omex dan Dr. Ola yang kebetulan saya dirawat di rumah sakit di mana mereka. Luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi mereka tanya kondisi saya pagi, siang, sore. Mereka sempatkan datang menjenguk masuk ke ruang dekat isolasi walaupun dari pintu keluar. Dan yang paling saya sukai itu mereka membawakan saya makanan. Ketika selera makan saya sudah mulai pulih kembali. Ya, oke. Mungkin begini Pak Ari untuk sekedaran mudah-mudahan saya bisa bertahan kok. Kalau saya nggak bisa bertahan nanti saya pamit. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Saya nggak sempat mendengar Pak Hari. Tapi saya katakan bahwa saya fokus pada 2 variabel. Kalau memang bisa dibedakan. Sebenarnya fundamental itu dalam kacamata saya adalah kondisi saat ini dan prospek. Tapi Pak Hari sering membedakan fundamental itu saat ini, lalu kemudian prospeknya akan datang. Nah, di dalam 2 variabel ini, maka terus terang titik tekan saya sebagai investor, ini saya bicara tentang diri saya pribadi, adalah prospek. Oleh sebab itu saya katakan kalau ada 4 kuadran, kondisi saat ini buruk, kondisi saat ini itu barangkali bisa dengan gampang kita lihat dari laporan keuangan dan rilis yang lain. Bisa kita hitung secara kualitatif, bisa kita hitung secara kuantitatif rasio-rasionya, perkembangan rasio-rasio dan seterusnya. Itu yang kondisi saat ini. Ada kondisi buruk, prospek buruk, discard.
kondisi bagus, prospek bagus, tapi seringkali sahamnya sudah naik tinggi. Kondisi bagus, tapi prospek buruk, discard. Oleh sebab itu saya katakan, kalau saya, yang paling saya sukai adalah kondisinya tidak begitu bagus, tapi prospeknya bagus. Kenapa? Karena harga sahamnya pada saat itu tertekan dan prospeknya bagus. Jadi saya selalu mengatakan bahwa investasi adalah future oriented business. Data masa lalu hanya memiliki makna sepanjang dia bisa membantu kita melihat prospek ke depan. Jadi titik tolak investasi sebagai orang investor menurut hemat saya adalah prospek. Nah, yang ini tidak terlalu gampang untuk dibaca. Karena nobody knows about the futures. Nggak ada yang tahu hari esok itu apa gitu. Jadi kita akan mencari hint yang sebanyak-banyak mungkin. Jadi paling penting kalau Anda mau menjadi investor di dalam jangka panjang, maka tidak bisa lain kita harus mencoba untuk meneropong, walaupun belum tentu sepenuhnya betul, meneropong prospek perusahaan ini di masa yang akan datang. Datanya tidak ada. Tidak ada, paling-paling kualitatif sinyal-sinyal. Sinyalnya itu ya antara lain fundamental. Sebab seorang olahragawan yang pernah jadi juara pasti memiliki peluang untuk jadi juara lebih besar daripada yang tidak. Itu walaupun data masa lalu ke depan gitu. Lalu kemudian ada beberapa hal-hal lain yang barangkali bisa kita perkirakan. Ekspansi misalnya itu kaitannya dengan aksi korporasi juga. Capital expenditure digunakan, ada nggak untuk ekspansi, ada nggak produk baru, ada nggak teknologi baru yang menurunkan cost, ada nggak pasar baru, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu kemudian kalau kita sedikit banyak mengerti bisnis, kita akan punya feeling. Nah, saya seringkali dengan celoteh-celoteh pendek itu sebenarnya ingin bercerita itu loh. Saya lupakan kuantitatif. Karena kuantitatif nanti kita bisa bicarakan bagaimana menghitung price earning ratio, bagaimana menghitung earning per share, bagaimana menghitung book value, bagaimana menghitung equity ratio, bagaimana menghitung cash flows dan segala macam. Itu tentu bisa diambil contoh-contoh. Tetapi kemudian prospek yang akan datang itu memang harus pertama kita bisa mengenal serba sedikit bisnis perusahaan, bukan hanya sekedar produk, tapi sedikit proses. Jadi kita bisa mengerti struktur pasar, struktur kompetisi, dan yang lain. Sehingga kita punya feeling, oh ini punya peluang, ini punya peluang, ini punya peluang. Gitu. Hanya kualitatif. Jadi kalau saya ditanya berapa besar peluangnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya katakan, contoh terakhir, saya sekedar ini boleh kan Pak Ari ya? Contoh terakhir yang saya celoteh kemarin, ISSP. Kenapa ISSP? ISSP itu pipa baja. Pipa baja karena 62% dari pasarnya dia memasarkan ke infrastruktur, lalu kemudian konstruksi, utilitas. Ini 62% dari produknya. Nah, sektor ini yang sekarang jadi prioritas nasional. Jadi pasti potensi permintaan. Nah, yang sisanya dari sektor furniture sama otomotif, yang kedua-duanya sedang menggeliat. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, bill 1 triliun di Amerika Serikat untuk infrastruktur. Karena walaupun baru 6%, tetapi produk pipa baja sudah diekspor ke Amerika Serikat. Kalau manajemennya bagus, uang 1 triliun kita dapat remah-remahnya aja udah gemuk banget itu perusahaan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya memonitor bahwa permintaan pipa baja nasional itu naik bisa 30% dalam 1 tahun. Karena itu tadi. Dan yang keempat, itu proteksi. Tadinya kita tidak mampu bersaing, termasuk keras dan lain-lain, termasuk baja yang tidak mampu bersaing dengan produk Cina. Dan sekarang pemerintah lebih protektif. Impor diturunkan. Jadi potensi ini, potensi kualitatif yang meyakinkan saya bahwa setahun atau 2 tahun ke depan, ISSP akan punya peluang yang luar biasa daripada kondisi saat ini. Kondisi saat ini juga relatif murah. Kenapa? Karena price earning ratio-nya di bawah 5. Dan labanya menunjukkan tren kenaikan. Kalau peluang itu lebih besar, dia akan naik lebih besar lagi. Ya tentu saja dengan asumsi bahwa kalau kondisi perusahaannya membaik, harga sahamnya membaik. Sesuatu yang barangkali bisa menjadi tanda tanya besar. Karena pengalaman saya juga mengatakan begitu. Itu kira-kira pola pikir dasar saya dalam pengambilan keputusan investasi.
Nah, ini yang ingin coba saya tularkan kepada seluruh peserta Investa sebagai salah satu jurus. Walaupun bagi saya barangkali satu-satunya jurus, tapi salah satu jurus dalam menghadapi, sehingga kemudian bisa digunakan untuk sukses yang lebih besar. Nah, terakhir Pak Hari, saya sebenarnya dengan segala senang hati kalau pola seperti ini mungkin bagi saya lebih nyaman kalau saya ambil satu industri atau bahkan satu perusahaan, lalu saya kupas satu perusahaan, lalu saya kupas lebih agak panjangan, kira-kira berapa menit, kondisi fundamentalnya begini, rasio-rasionya begini, prospeknya begini, dan seterusnya. Cuman terus terang bantuan Aldi, saya ini kan gaptek, bagaimana merekamnya di YouTube, aku nggak ngerti, terus aku nggak ngerti deh, bagaimana caranya masuk ke YouTube dan lain-lain gitu. Nanti siap. Aldi tolong ajari saya bagaimana caranya, sehingga kemudian saya bisa memenuhi harapan bisa membantu teman-teman investa. Saya kira itu saja yang bisa saya katakan malam hari ini, Pak Ari. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hasan pencerahannya. Ya, jadi saya dengan Pak Hasan punya pandangan yang hampir sama dan sama-sama beraliran. Ya. Kalau ini jurus gitu ya, beraliran fundamental dan prospek. Plus kalau saya tambah satu lagi bandarmologi, gitu kan, bandarmologi. Jadi tiga hal itu yang saya pakai setiap saat saya baik itu investasi maupun sedang trading. Ya, itu tiga hal itu yang tidak pernah saya tinggalkan. Ya, sekali-sekali saya juga lihat teknikalnya juga. Nah, saya setuju tadi Pak Hasan. Next Pak Hasan lebih senang akan mengulas saham-saham tertentu gitu ya Aldi ya. Jadi apa yang akan diulas oleh Pak Hasan, misalnya apa nanti monggo apa yang mungkin dari teman-teman ya bisa sharing dari sekian member ini pasti tidak sama sebetulnya semua, tapi akan kita prioritaskan mungkin saham apa dulu gitu ya. Itu boleh sekali ya. Dan itu bisa live, bisa direkam juga pakai YouTube itu dulu, ya. Baru kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu tadi sama, bahwa saya ulang lagi bahwa analisis ini adalah macam-macam ya. Ada fundamental, prospek, teknikal, bandarmologi, HTF. Ya, ini pendekatan aksi korporasi dan sebagainya. Ini adalah satu cara kita di dalam menemukan satu pilihan gitu ya, pilihan saham yang akan kita pakai untuk investasi. Nah, apakah semuanya harus pahami oleh Bapak Ibu semuanya sebagai investor? Ya, idealnya begitu, idealnya gitu ya. Idealnya itu, walaupun itu secara bertahap. Apakah kalau dengan misalnya bandarmologi saja, apakah teknikal saja tidak bisa? Bisa, ya bisa. Dan bahkan ada teman-teman investor yang, wah saya nggak mau Pak, saya hanya mau pakai teknikal saja. Saya mau pakai bandarmologi saja. Silakan. Itu kan nanti tergantung kepada masing-masing ya, ingin menggunakannya. Ya, lebih cocok pakai teknikal, oke. Pakai bandarmologi, oke. Pakai fundamental aja, oke. Ya, itu silahkan ya, silahkan semuanya. Tapi kami kan tujuan kami memang mengedukasi. Jadi Investa ini mengedukasi. Silahkan. Makanya ada mentor-mentor kami tadi kan, ada fundamental, prospek, teknikal, bandarmologi dan lain-lain. Itu yang akan kami sajikan. Terserah nanti penggunaannya pada Bapak Ibu semuanya. Ya, nyaman mana. Tapi kalau saya ditanya sebagai orang yang punya pengalaman panjang ya, saya sih menganjurkan bahwa kalaupun kita belajar bandarmologi, teknikal, HTF ya, apa saja. Menurut saya nih, jangan meninggalkan fundamental dan prospek. Itu faktor utama menurut saya. Ya. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu sekaligus untuk
meminimalisir resiko. Ya. Meminimalisir resiko. Kalau teknikal saja atau bandarmologi saja, resikonya masih juga besar. Apalagi kalau kita nggak disiplin. Ya. Nah, dengan fundamental dan prospek ini, setidak-tidaknya kita tahu apa ya, dalamnya dari perusahaan, kinerjanya perusahaan, ya, posisi perusahaan saat ini seperti apa, melalui angka-angka yang disajikan dalam apa yang namanya laporan keuangan. Ya, jadi saya baca dulu. Ini untuk melihat perusahaan kan kita nggak bisa on the spot datang ke perusahaan, tinggal melihat figurnya mungkin gedungnya besar atau gedungnya kecil, ya. Itu, tapi yang terpenting adalah posisi laporan keuangannya. Ini yang mencerminkan dari kondisi perusahaan. Ya, inilah fundamental. Nah, masalahnya tidak semua bisa memahami, gitu kan? Ada justru yang merasa, wah kalau fundamental itu horor, saya nggak bisa belajar. Jelimet, akuntansi, ngitung ini. Ya, itu kan ada yang seperti itu. Nah, pada kesempatan ini ya, Bapak Ibu, saya selalu berusaha untuk menyajikan yang paling sederhana. Jadi mohon maaf kalau pada kesempatan saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya apalagi di sini ada Bapak Ibu dosen dan sebagainya. Wah, Pak Heri jelaskannya kok kayak gitu aja, gitu. Ya, memang ini saya bikin. Saya harus menyederhanakan daripada menyulitkan, gitu kan? Kalau bisa disederhanakan, kenapa mesti dipersulit, gitu? Itu kan seperti itu. Jadi saya cari metode yang paling gampang untuk disampaikan tanpa menyimpang dari teori-teori yang ada. Ya, sekarang ini kan eranya sudah maju lah, ya. Teknologi sudah maju, datanya sudah banyak disajikan. Nah, bagaimana saya menginginkan Bapak Ibu khususnya yang bukan dari keuangan atau ekonomi, ya, bisa memahami, membaca satu fundamental daripada perusahaan itu. Paling tidak pokok-pokoknya aja. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu saya anjurkan ini ya, mungkin kalau yang belum, Bapak Ibu kan punya aplikasi nih, ya, baik melalui sekuritas mana aja ya. Kalau di BNI ada Smart sama Bion, mungkin yang di lain ada sendiri, dan masing-masing menyajikan data-data laporan keuangan yang disingkat, ada yang bentuk panjang. Nah, kita ngambil dari situ dulu dasarnya. Ya, kita ngambil dari situ dasarnya. Nah, saya independen ya. Saya mengambil satu data, moga-moga kita punya kesamaan dari RTI Bisnis. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum mendownload RTI Bisnis silahkan, itu gratis ya. Nah ini dan cukup valid, menurut saya cukup valid ya. Kalau soal kesalahan setiap ini ada kesalahan lah ya, tapi cukup valid, cukup sederhana. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah Pak Ari datanya kok cuma itu. Ya memang cuma itu. Ya, cuma itu saya. Ya, saya bisa membaca laporan keuangan yang disajikan di BI dan sebagainya. Tetapi kan ini heterogen anggota kita ini. Saya tidak bisa egois dengan cara saya sendiri. Saya memposisikan karena saya dianggap sebagai mentor, maka saya harus mengajarkan pada semua teman-teman yang heterogen begitu. Ya. Sehingga saya ngambil bisnis RTI Bisnis ya. Nanti disajikan ya Aldi ya. Ininya caranya kalau belum tahu. Nah, dari situ saya bisa mengambil valuasi daripada posisi keuangan itu. Itu ya. Nah, salah satu contoh kan tadi udah saya sajikan ya 10 itu. Nah, mungkin tadi Pak Hasan menyebutkan saham ISSB. Ya. ISSB. Ya, yang tadi naik 4,7% dalam satu hari ini. Ya, ISSB. Nah, ISSB ya. Ini kalau saya lihat Bapak Ibu ya, ini mohon maaf saya
membayangkan untuk yang paling pemula ya. Jadi kalau yang sudah canggih ya udah dengerin aja. Ya. Yang saya sedang membayangkan bicara sama teman-teman yang sederhana, yang baru pemula dan belum memahami untuk banyak tentang akuntansi. Maka kita lihat di dalam data itu di SSP ya, kita geser pada case statistik ya, itu yang ada ditampilkan Aldi. Ya. Nah, kita lihat kan ISSP ini itu ISSP ya dia. Oke, ya ISSP. Kita lihat dulu. Earning per share itu artinya laba per saham. Ya, laba per saham. Jadi kan perusahaan itu kan labanya banyak ya, ada yang miliaran, ada triliun, ada jutaan gitu. Nah, dari seluruh laba itu dibagi dengan jumlah lembar saham. Maaf, Aldi, bisa didengar suaranya ya? Bisa Pak, bisa. Oke, Lancar, ya, Pak. oke, lanjut ya. Jadi seluruh laba dibagi dengan jumlah saham. Ketemulah laba per saham. Ya. Nah, di situ kita lihat ada disajikan 4 tahun berturut-turut. Ya. Q1 ya, Q1 2018 ini kuartal 1 ini laba per sahamnya ISSP tadi Rp2. Ya kan? Terus tahun 2019 ini Rp3. Tumbuh Rp1. Ya. Tahun 2020 kuartal 1 minus, rugi Rp10. Rugi ya. Oke. Nah, terus sekarang tahun 2021 ini kuartal 1 itu laba per sahamnya Rp15. Artinya laba. Ya, labanya coba bandingkan kepada tahun lalu, tahun lalunya. 2021 kuartal 1 ini wah, labanya kan luar biasa. Coba bayangkan dari minus Rp10 menjadi plus Rp15. Oke. Kuartal 2 yang berakhir 30 Juni, ya, kuartal 2 ini kan 3 bulan sekali ya, laporan keuangan ini disajikan. Kuartal 2 ini labanya Rp20 per saham. Oke. Dibandingkan tahun yang lalu, periode yang lalu, kuartal 2 ini Rp11. Tumbuh, berarti kan tumbuh. 2021 tumbuh. Nah, yang paling menarik saya lihat dulu ya, dari kuartal ini dibandingkan periode kuartal tahun yang lalu naik, labanya naik. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 juga naik. Ya toh, tadinya Rp15 jadi Rp20. Tuh. Nah, di EPS ini yang 71 itu angka perkiraan ya, andai kata labanya itu tumbuh seperti itu konsisten, maka kemungkinan EPS akhir tahun nanti jumlahnya Rp71. Kalau perusahaan konsisten ya untuk menghasilkan laba seperti itu. Ya, kita tidak tahu nanti kuartal 3 rugi atau apa, kita nggak tahu. Tapi ini anggapan dari laporan keuangan ini berasumsi kalau labanya seperti itu, maka akhir tahun total labanya itu Rp71. Ini buat contoh. Ya. Nah, oke, dari sini moga-moga sih jelas ya. Semua parameter saya saham-saham yang saya sajikan tadi atau kemarin ya, Senin itu dasarnya seperti ini cara ngitung. Bahwa
saya meyakini laporan keuangan ini, saya menganggap bahwa laporan keuangan yang sudah disajikan oleh RTI Bisnis ini adalah laporan keuangan yang benar. Ya tentu ngambilnya nggak ngawur, ya masih ada bahannya kan. Nah, tetapi kalau memang ini laporan keuangannya di window dressing, di markup, wah itu ya angkat tangan, itu bukan wewenang saya, OJK itu nanti. DII itu nanti. Ya, saya menganggap ini benar, nggak main-main. Ya, menyaksikan laporan keuangan kalau sampai dia markup atau di window dressing, sanksinya berat. Kalau ada akuntannya bisa dicoret itu. Ya, ya bahkan ada beberapa yang beberapa waktu yang lalu ya kena itu kalau tidak salah Aisyah manajemennya, direksinya kena sanksi. Ya, karena penyaksikan laporan keuangan yang tidak benar atau tidak sesuai. Nah, tadi sampai itu ya EPS ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat valuasinya, apakah Bapak ingin melihat saham itu murah atau mahal, maka lihatlah di valuation ya. Di mana yang paling mendasar menurut saya adalah price earning ratio dan price book value. Apa itu? Price earning ratio adalah harga dibandingkan dengan laba per saham. Ya, harga pasar saat ini dibandingkan dengan laba per saham. Ya, dibagi. Nah, untuk ISSP tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan, itu ketemulah 4,35. 4,35. Artinya, kalau perusahaan itu konsisten labanya seperti itu, maka modal Bapak Ibu itu akan kembali dalam 4,3 kali putaran. Itu modalnya. Itu kalau konsistennya begitu ya. Tidak tumbuh gitu, ya begitu aja labanya. Tapi kan perusahaan itu kan bisa tumbuh, ya bisa turun juga. Saya interupsi sebentar, Pak Hari. Ya, boleh? Ya, Pak Hasan. Ya, jadi ini salah satu kelemahan RTI kan sebenarnya. Ya. Tapi angka 71 kalau kita boleh kembali ke earning per share itu seperti Pak Hari bilang, angka 71 perkiraan 2021 itu sebenarnya hanya interpolasi dari data yang sudah ada. Jadi satu semester 35, 4 semester sekitar 70 kan gitu. Kalau menurut Pak Ari konsisten. Nah disitulah kenapa prospek itu membuat keputusan yang paling dominan. Kenapa? Karena ada dua pola. Pertama, ada pola yang pada umumnya perusahaan ketika akhir-akhir, artinya kuartal ketiga dan kuartal keempat, pada umumnya lebih baik daripada kuartal pertama dan kedua. Dan itu berlaku juga kalau kita lihat data di sana. Dan kalau itu sudah konsisten. Apalagi kalau pertumbuhan ada. Kalau prospeknya lebih bagus, penjualannya lebih besar, efisiensi dia bisa lakukan, kita bisa mengatakan, oh nanti kuartal 3 bisa lebih tinggi dari kuartal 2 dong. Kuartal 4 jauh bisa lebih tinggi daripada kuartal 3. Nah, disitulah earning per share-nya kemudian terjadi loncatan yang sangat besar. Nah, saya selalu berasumsi bahwa kalau labanya naik, itu ya ada harapan harganya naik. Walaupun nanti saya bisa bercerita bahwa ada perusahaan yang sebenarnya bagus, jadi seperti anak terlalu baik. Anak yang terlalu baik itu kadang-kadang tidak disukai juga oleh teman-teman. Perusahaan-perusahaan yang sedemikian stabilnya dan bagus, kadang-kadang harga sahamnya juga tidur aja. Ya, itulah kira-kira. Jadi kenapa prospek itu penting? Kita bisa memperkirakan yang bolong itu loh. Akankah sama atau akankah lebih baik pada kuartal 3 dan kuartal 4? Itulah kira-kira makna prospek. Makasih Pak Hari. Ya, betul. Terima kasih Pak Hasan. Itulah ya. Jadi kita memang angka-angka yang akan datang itu kan kita tahu.
Itulah prospek gitu ya, yang tidak tahu. Tetapi kita berusaha ya, seperti apa? Ada penafsiran-penafsiran atau analisis ya, apa itu yang tadi yang bolong-bolong ini akan jadi berapa? Akan turun atau naik gitu. Nah, iya, setuju Pak Hasan. Nah, tadi dari price earning ratio ya, itu ketemulah angka 4,3. Dari price book value ya, itu ya, mungkin Bapak bisa melihat dikasih itu ya Aldi ya, yang di sebelah kiri ya. Valuation ya, itu ketemu 0,61. Jadi harga dibandingkan dengan harga pasar dibandingkan dengan harga buku ya. Harga bukunya itu sebetulnya Rp506 untuk satu saham ISSP. 506 itu di atas tuh, di earning itu ya, book value per saham, per set. 506. Tetapi justru harganya itu cuma sekarang itu 0,61. Justru harganya itu menjadi hanya Rp308. Rp308. Artinya cuma 0,61 di bawah harga bukunya sendiri. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan satu perusahaan yang book value-nya harganya di bawah harga buku lagi. Saya interupsi sedikit lagi Pak Hari, mungkin bisa melengkapi. Ya, Pak Hasan, silakan. Untuk bisa memahami makna nilai buku, bayangkan begini, nilai buku itu adalah nilai historis dari aset dikurangi liabilities. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan perusahaan itu bangkrut, pilot, dilikuidir, asetnya dipreteli kemudian dijual, hasil penjualan aset itu digunakan pertama kali untuk bayar hutang, sisanya baru dibagikan pemegang saham. Nah, sisanya itu sekarang secara historis masih bernilai 506. Jadi kalau ISP itu kemudian bangkrut, dilikuidasi, asetnya dijual, perusahaannya berhenti, sisa aset dijual bayar hutang, masih ada sisa 506 bagi pemegang saham yang akan diperoleh ketika perusahaannya mati. Itu satu. Jadi dengan cara itu. Nah, padahal kita tahu bahwa nilai perusahaan yang sebenarnya bukan pada nilai aset, tapi pada nilai aset itu untuk punya kemampuan menghasilkan laba, nilai tambah. Sehingga oleh sebab itu dalam keadaan normal seharusnya harga saham lebih tinggi dari nilai buku. Itu indikator menurut saya. Dalam keadaan normal harga saham seharusnya lebih tinggi dari nilai buku. Kenapa? Karena nilai buku adalah aset mati, sementara asetnya itu punya kemampuan menciptakan nilai tambah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa Ibu dan Bapak tangkap. Terima kasih Pak Hari. Ya, lebih jelas ya, dengan penjelasan Pak Hasan tadi lebih jelas. Jadi book value-nya itu di bawah 1. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk membeli saham ini Rp308 per hari ini tadi, tetapi book value-nya di atas itu ya, 506. Nah, inilah dua valuasi ini aja, ukuran ya, valuasi aja sudah menunjukkan bahwa saham ini murah. Itu ukuran Pak Hasan, ukuran saya di dalam menilai suatu saham. Ketemulah beberapa saham tertentu. Ya, ketemulah. Itu paling utama ya, paling utama saya untuk sebagai dasar saya pribadi, paling tidak. Nah, kalau kita menemukan saham seperti ini, tapi kok harganya masih turun lagi, ya itulah pasar. Kita tidak bisa memaksa harga itu harus mengikuti. Tetapi saya yang meyakini sebagai aliran fundamental, kalau harga pasar itu suatu saat akan menyesuaikan fundamentalnya. Itu. Jadi ketika dia turun, lihat aja. Waktu Pak Hasan merekomendasi ISSP ini harganya masih di bawah 300. Saya ingat banget. 29 berapa. Itu minggu yang lalu mungkin. Ya. Atau minggu ini. Minggu yang lalu kalau tidak salah ya. Tanggal 16 Pak. Saya beli pertama kali tanggal 16 pada harga 290. 290-an kan Pak. Nah itu kan kalau dilihat, aduh kok nggak naik gitu kan, mungkin ya. Tetapi, nah faktanya hari ini lihat aja, itu 4,7%. Itu tutup, nah itulah. Pak. Itu tutup Pak Hari. Tadi sempat 326 loh Pak. Oh iya, sampai itu tutupnya ya.
Ya, Itu tutup, ya. oke. Ya, coba. Ini menunjukkan bahwa ya kita sesalah-salah kita memilih saham, sesalah-salahnya ya risiko-risikonya, kita seperti ini masih ada kemungkinan. Makanya saya sering sampaikan kalau fundamentalnya baik, ya maka hanya masalah waktulah harga itu sabar gitu. Kecuali kalau memang kita bermaksud trading, wah harus uangnya ini ya itu di luar kemampuan ya. Tetapi kalau ada sabar berinvestasi, maka pedoman fundamental ini cukup efektif, cukup baik menurut saya. Ya, Saya apalagi, kalau interupsi lagi Pak Hari. ya nggak apa-apa Pak, kita diskusi kok. Saya ingin menambahkan 2 rasio. Ya, yang boleh ya. jadi tidak sepenting Boleh. itu, tetapi harus dilihat. Rasio yang pertama adalah cash flow. Di situ bisa dilihat cash flow itu positif. Itu kalau negatif kan yang 44 itu ya. Kalau negatif dibuatnya merah. Ya. Kenapa cash flow? Cash flow itu adalah bahan bakar bagi sebuah kendaraan. Jadi ada sebuah perusahaan yang punya prospek sangat-sangat bagus, tetapi cash flow-nya susah. Jadi kendaraan Anda Lamborghini, tapi Anda tidak punya bahan bakar, habis bakar itu. Jadi kalau sekali-sekali cash flow negatif bisa diambilkan. Jadi kalau kita baca laporan, mungkin pada satu saat kita baca satu-satu bagaimana baca laporan. Cash flow itu ada yang dari operasi, ada yang dari investasi, ada yang dari pendanaan, 3 lapis dalam laporan. Nah yang paling penting diperhatikan adalah cash flow operasi. Perusahaan yang laba belum tentu cash flow-nya positif. Kalau kita ngambil contoh, mohon maaf aja ngambil contoh, Waskita Karya. Dia dapat proyek 10 triliun, turnkey. Turnkey itu artinya nanti duitnya masuk setelah proses selesai. Dan itu multi-year. Tahun pertama selesai 50%. Dari nilai 10 triliun. 5 triliun sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Masuk di dalam neraca dan itu bisa laba. Duitnya kapan? Duitnya masih nol. Kapan selesai? Nanti setelah selesai. Tahun berapa? Mungkin 4-5 tahun kemudian. Jadi dalam laporan rugi laba keuntungannya besar, tapi kasnya tidak ada. Kalau sekali aja seperti orang mencret, sehari aja nggak apa-apa. Tapi kalau bertahun-tahun mencret, berhenti. Itu yang dialami persis oleh Waskita Karya sekarang. Yang proyeknya paling besar, ada 7 ruas tol yang mesti dia selesaikan, tapi duitnya nggak ada. Jadi hidupnya tergantung pada kemudian emisi utang lagi plus right issue. Kalau itu nggak jalan. Bagaimana mau garap proyek kalau duitnya tidak ada? Itu cash flow. Jadi tolong dilirik. Yang kedua, yang keempat ini 1, 2, 4 itu debt equity ratio. Dari sini bisa kita lihat, walaupun nggak ada di bawah, ketika equity-nya lebih besar dari liability, itu debt equity ratio-nya lebih kecil dari 100%. Untuk non-keuangan, kalau keuangan lupakanlah, karena memang mereka beroperasi dengan hutang. Untuk non-keuangan, hati-hati kalau debt equity ratio-nya sudah lebih besar dari 3. Sebab beban keuangannya luar biasa. Kalau saya kembali mengambil contoh Waskita Karya misalnya, hutangnya 90 triliun rupiah. Debt equity rasionya 11 kali lebih. 11 kali artinya modal sendirinya itu utangnya 11 kali. Dan beban keuangan, karena yang namanya utang itu kan bunga mesti dibayar, cicilannya mesti dibayar. Setiap tahun dia mesti membayar 2 triliun sebagai beban keuangan. Kalau kemudian hasil laba kotornya sebelum bunga kurang dari 2 triliun, akhirnya perusahaan akan menderita rugi. Dan kita bisa melihat, terus terang saya juga terjebak pada Sril yang demikian bagus prospeknya menurut saya, tapi karena hanya hutangnya 3 kali persen, ternyata default. Sampai sekarang disuspend. Menurut saya, kenapa? Karena tidak mampu bayar hutang. Demikian juga hal-hal yang lain. Itu yang dialami oleh Garuda, itu yang dialami oleh Kras, tapi sekarang sudah mulai membaik. Itu yang dialami oleh Waskita Karya, kalau misalnya ngambil. Gajah Tunggal itu sebenarnya perusahaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Potensinya, bannya itu salah satu merek paling terkenal. Tetapi karena hutang, ya habis saja. Habis untuk beban keuangan. Hasil kerja berat, hasil penjualan, habis untuk beban keuangan. Dan begitu default, ya tamat. Oleh sebab itu saya suka guyon mengatakan bahwa hutang adalah pembunuh perusahaan nomor 1 di dunia.
Jadi ya tolong dilihat itulah, tolong. Jadi perhatikan. Oleh sebab itu saya lebih suka perusahaan-perusahaan yang cash rich, loan free, duitnya banyak, utangnya nggak ada. Kalaupun dia nggak beruntung, kalau duitnya banyak, kesempatan apapun bisa dia tangkap dengan duit. Kalau duitnya nggak ada, jadi ya mudah-mudahan dapat feeling kenapa saya tekankan cash flows dan debt equity ratio juga harus dilirik ketika melihat rasio. Terima kasih Pak Ari. Ya, baik Pak Hasan. Aduh. Nah ini kita senang ya kita bisa berkolaborasi antara saya dan Pak Hasan yang sama-sama beraliran fundamental. Nah, ini begitu. Jadi saya menginginkan ya Bapak Ibu sekalian bisa gitu ya membayangkan ketika kita memilih saham itu tidak hanya katanya orang gitu ya, tetapi memahami benar kondisi perusahaan ini, gitu ya. Ini pun belum tentu benar ya, belum tentu benar. Kita kadang-kadang salah gitu ya. Kok udah seperti ini kok harganya nggak naik-naik, ya itu harga pasar yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, tidak hanya fundamental. Tetapi saya ya tadi semua harus meyakini ya kalau kita menggunakan analisis fundamental ya kita harus yakin bahwa apa datanya benar dan apa ada teori-teori ya kita yang lalu-lalu juga akan seperti ini, itu harus kita yakinin bersama. Itu Bapak Ibu. Jadi tadi contohnya apa ISSB ya, ISSB. Nah, saya juga di dalam contoh-contoh saya yang 10 itu ada INKP, ada SMDR ya, ada TEKIM gitu kan, ada PTN. Nah, semuanya menggunakan seperti ini. Salah satu coba lihat SMDR ya. Ini SMDR ya pakai US ya. Ada Aldi. Nah, ini SMDR juga sama ya. Ini valuasinya ya. Valuasinya tadi dari apa ke statistiknya ada Aldi? Ada Pak, ini Pak. Ya. Earning sama valuation ada. Oh ada. Oh ya ya. Tapi saya lihat di apa Q1 earning per share-nya juga tumbuh luar biasa. Ya, tadinya 0,00057 US dollar menjadi 0,00405. Wah, itu luar biasa. Demikian juga Q2-nya. Nah, dari valuasinya ya, ini price earning ratio-nya juga sama, 3,04. Ya, 3,04. Lebih rendah dari tadi. Price book value-nya 0,77, juga di bawah 1. Nah, ini juga saya temukan hal-hal semacam itu. Nah, kalau kita lihat ya, atau kita lihat untuk membuktikan itu secara year to date ya, Samudra ini tumbuh 123%. Ya. Saya interupsi lagi Pak, saya interupsi lagi Pak Ari. Sebenarnya, nah ini saya ingin berbicara mengenai prospek. Melihat prospek dengan data yang kualitatif sebelum terjadi. Sebenarnya bagi mereka yang mengamati SMDR, ini kan perusahaan pelayaran paling tua kan sebenarnya itu. Ada dua indikator yang menunjukkan. Pertama, ketika dia mengganti kapal-kapal baru dengan teknologi yang lebih bagus, dengan kapasitas yang lebih besar. Itu terjadi tahun lalu loh Pak. Itu pertama. Kemudian ada yang kedua, dia mengambil alih semua kegiatan logistik Ahler. Ahler itu adalah perusahaan logistik dari Belgia yang kena kemudian dia mau fokus di Eropa diserahkan. Jadi semua kegiatan Ahler yang sudah sekian puluh tahun kemudian bisa masuk ke dalam jasa SMDR. Jadi sebenarnya bagi mereka yang kemudian bisa melihat kegiatan-kegiatan keputusan aksi korporasi itu pada tahun-tahun yang lalu sudah bisa memperkirakan prospek yang bakal terjadi tahun ini. Itu prospek. Jadi bisa diperkirakan seperti itu antara lain indikatornya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Hasan sudah melihat ya. Ini kan saya tadi menyajikan angka-angkanya, rasio-rasionya. Tapi Pak Hasan memang benar. Dia tidak hanya itu, tetapi prospek dari perusahaannya, usahanya ini perusahaan ya.
Ini yang namanya prospek, jadi mengkombinasi antara fundamental dan prospek ya, menurut saya. Jadi kita tahu bisnisnya itu apa, kan kita tahu ya, kita mesti tahu toh, kita membeli perusahaan, membeli saham satu perusahaan, masa kita nggak tahu usahanya apa. Nah, kita membaca, mencoba seperti itu. Oh ya, ternyata samudra itu begini gitu kan. Prospeknya seperti ini. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Hasan itu semua. Nah, tadi udah ISSP ya. Nah, ini memang ya seperti itu yang benar di taraf investasi. Ya, yang seperti itu. Ya. Ini tadi kembali masih ya Aldi ya. Tadi samudra itu udah naik 123%. Ya, artinya ada korelasinya kan antara rasio atau valuasi laporan keuangan itu dengan harga. Coba sekarang cari saham yang seperti ini, valuasinya, harganya turun drastis. Coba berapa persen yang seperti itu? Kan untuk membuktikan apakah benar laporan keuangan ini membuktikan fundamental itu akan harga itu akan menyesuaikan. Coba mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak juga, kan semuanya nggak ada yang mutlak. Tetapi kita harus bisa lihat kan, persentase benarnya berapa persen, persentase salahnya berapa persen. Baru kita gunakan itu. Kalau enggak, ya ngapain kita belajar fundamental, belajar prospek. Ya. Nah ini sekali lagi saya menghimbau pada Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar cara-cara ini. Bagi yang sebelumnya belum, oh iya ya, dulu kok saya belinya hanya katanya ini, katanya itu, ikut ini, ikut itu, gitu. Atau mungkin berdasarkan mimpi-mimpi aja, gitu kan. Tetapi ini sekarang udah ada coba kemajuan untuk belajar cara memilih saham, seperti itu. Ya, ini saya praktekkan juga INKP, ya INKP. Ingat ya Jumat yang lalu, itu INKP turun, ya turun gitu. Ini memang saham yang agak unik ini, ya pergerakannya ya. Tapi saya begitu melihat INKP dengan valuasi yang juga sangat murah ya, karena PER-nya di bawah 4 ya, dan book value-nya 0,5. Saya nggak pernah tadinya beli, tapi waktu lihat, wah duana ini. Saya beli itu 6325 hari Jumat yang lalu. 6325. Ya saya memang tipe yang tidak tahan untung ya. Tahan rugi tidak tahan untung. Jadi begitu naik menjadi 7.000 ya udahlah, saya lepas. Udah nggak banyak sih memang, saya lepas. Gitu ya. Dan nyampe kan kemarin hari ini turun menjadi 6.800. Tapi begitu saya menemukan saham yang seperti itu saya beli. Ya, saya beli. Nah itu udah, kalaupun turun lagi ya udah. Toh saya lihat ya harga INKP ini kalau saya lihat di dalam 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu atau setahun yang lalu lah kita ya bisa dilihat itu pernah mencapai harga 14.800 INKP. Nah saya pikir kalau ada harganya udah 6.000-an gini kan ya udahlah, sudah separuh lebih, kondisinya laporan keuangannya bagus, ngapain? Ya udahlah, saya beli. Gitu. Nah itu faktanya juga naik ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan dengan Pak Hasan ini ya dasarnya seperti itu. Itu dari fundamental dan prospek. Sekarang saya mau bicara mengenai aksi korporasi. Sama, aksi korporasi ini bagian untuk menganalisa prospek juga. Ya, salah satu aksi korporasi itu kan suatu tindakan, ya, suatu tindakan perusahaan di mana bisa merubah harga, bisa merubah nasib perusahaan itu. Ya, bisa modalnya bertambah, kepemilikannya berganti, jenis usahanya berganti bisa, ya, atau merger, akuisisi, itulah aksi korporasi. Ya. Nah, saya menemukan beberapa saham kan, antara lain Zebra. Zebra, ini yang kita bikin contoh dulu. Zebra. Kita tahu Zebra itu
adalah perusahaan taksi ya semula. Pak Eko dari Surabaya tahu. Ya, taksi Zebra gitu. Coba bayangkan bisnis sekarang Zebra itu kalau seperti apa, gitu kan? Banyak rugi. Saya lihat dulu ke statistiknya. Wah, perusahaan yang semula banyak rugi lah. Ya. Nah, tapi begitu muncul berita bahwa Zebra itu akan diakuisisi ya oleh kakaknya Pak Haritanu ya, dan akan diganti bisnisnya menjadi bisnis di kesehatan, wah, saya jadi tertarik. Pertama, ya saya tentu lihat yang mau beli ini pengusaha yang kelas seperti apa, gitu kan? Oh ya, oke, positif, saya tonton. Oh, mau ganti bisnis, nggak taksi lagi ternyata. Apa bisnisnya? Kesehatan. Wah, bagus nih untuk saat ini paling tidak ke depan. Saya contoh, ya, saya tandain gitu. Oh, udah dua hal udah. Mau right issue lagi. Berarti ada penambahan modal. Ada 3 komponen ya. 3 komponen yang menurut saya, waduh, ini positif semua. Walaupun kondisi perusahaan yang lalu buruk. Tadi yang katakan Pak Hasan kan, prospek itu bisa aja yang lalu buruk menjadi baik, baik menjadi lebih baik, baik menjadi tidak baik. Ya, itu. Nah, ini saya melihat, oh ini tidak baik semula. Tetapi saya berharap dengan aksi korporasi ini bisa menjadi lebih baik. Ya, belilah pada saat itu. Ya, pada saat itu. Dan kemarin juga saya beli. Ya, udah bolak-balik lah. Saya bolak-balik ini cerita happy-nya ya. Nanti cerita horornya juga pernah kali, ya bukan berarti dewa gitu. Nah, Zebra itu setelah ada informasi itu, lihat dalam 6 bulan terakhir Zebra itu sudah naik 1.492%. Ya, 1.492%. Itu Zebra ya. Itu lihat di 6 bulan itu. Dari awal tahun 869%. Kalau dari setahun yang lalu naik 2.130% sampai hari ini. Coba bayangkan bisnis apa yang bisa menghasilkan seperti itu. Dan itu ketemu hanya bukan dengan yang fundamental, yang masa lalunya ya, artinya laporan keuangannya, tetapi dengan prospek. Aksi korporasi yang mendukung prospek itu. Itulah saya masuk di situ. Itu ya kenapa saya merekomendasi antara lain itu ya Zebra. Nah, ada juga Dinar ya. Saham Dinar, ada BPKP, ya udah tahulah semua ya BPKP mau diambil Kokmin Bank dan sebagainya. Ini adalah satu contoh aksi korporasi. Yang tadi muncul nih si Vivi, si cantik itu, ya, mentor kita yang paling cantik, ya, itu tadi IPCI ya, dari pelabuhan itu ya, itu yang IPCC Pak, ya, IPCC ya. Itu terminal sama khusus IPCM ya Pak, sama IPCM ya. IPCM itu kapal tundanya, IPCC itu terminal pengangkut. Tapi betul, Pak. Interupsi Pak Ari 1 menit. Ada kebutuhan khusus, jadi saya mohon izin untuk meninggalkan forum lebih pagi sedikit ya. Mudah-mudahan lain kali berikutnya saya bisa full time betul-betul. Makasih Pak. Ya, Pak Hasan, istirahat Pak Hasan. Ya, baik, makasih Pak. Selalu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, tadi ya. Waduh, saya malah merasa ini nih Pak Hasan bisa bertahan cukup lama. Saya ingin Pak Hasan istirahat, tapi terima kasih. Nah, IPCM dengan IP apa tadi? Satunya? IPCC sama IPCM. IPCC, ya. Sama-sama kan, IPCM naik 10% hari ini, sama IPCC ya. IPCC, ya, itu. IPCC-nya
naik, tapi sempat naik tinggi sampai 660 ya, turun lagi ke 615, tapi naik juga. Tapi sempat tadi 660. Sampai sempat jual kok di 640. Ya, itu begitu. Jadi berita yang disajikan oleh Vivi, ya terima kasih ya Vi, itu sama Mbak Lis biasanya ya, itu langsung gitu. Jadi di grup sebelah gitu di berita itu, wah begitu ada berita itu langsung ya Bapak Ibu respon, lihat, wah ada berita begitu. Nah itu, jadi inilah bisnis informasi menurut saya. Jadi kita harus rajin untuk melihat ya berita-berita. Itu saya kira ya yang dari saya. Waduh ini cukup panjang juga ya dengan Pak Hasan tadi bareng-bareng. Nah sekarang silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sebenarnya ini kan forum diskusi gitu. Silakan ya. Baik. Langsung aja supaya lebih cepat gitu. Pak Hari mau tanya. Silakan Bapak Ibu. Yos. Jangan malu-malu ya, ini forum yang kita sediakan. Saya mau tanya. Pak Yos. Iya Pak Yos. Oh iya, silakan Pak Yos. Saya mau tanya seperti zebra, dinar gitu ya, yang tadi dibahas. Kenaikannya itu kan luar biasa tinggi gitu ya dengan aksi koperasi mereka. Tapi kayak zebra, dia kan baru berencana pindah ke kesehatan. Performance dia ini belum tahu apa yang dia mau bikin. Belum tahu. Betul. Dinar juga bank digital juga belum kelihatan hasilnya. Tapi reaksi pasar itu luar biasa. Saya justru apakah ini pantas diapresiasi sebesar ini atau ini ada faktor gorengan yang kita nggak tahu nih pemilik saham. Apalagi kayak zebra dia mau ride issue lagi, apa ini digoreng sehingga harga pasarnya naik dan bisa ride issue dengan harga yang tinggi dan bisa dapat duit lebih banyak gitu kan. Nah, kita investor retail atau investor gurem. Nah, ini bisa juga jadi korban juga kan kalau tidak paham betul apa sebenarnya yang mereka akan lakukan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yos. Apa yang dikatakan Pak Yos ini bisa benar, saya katakan ya. Ini satu pertanyaan yang baik. Ya, jadi kita selalu berhati-hati di dalam menyikapi semua aksi korporasi. Ya, ini kan belum terjadi. Itu kan tadi yang di pertanyaan Pak Hasan. Kenapa harga sudah begitu? Memang ya, kalau kita runtut bahwa psikologi investor itu kan pasar modal itu selalu jalan lebih tepat dari apa yang sebetulnya belum terjadi. Ini ekspektasi, ya. Itu memang karakter dari pasar itu seperti itu. Jadi ada hal yang positif, belum udah naik dulu, gitu ya. Itu yang jelek belum turun dulu. Nah, itu memang satu reaksi karakter dari pasar modal itu seperti itu. Nah, memang di sini makanya ada resiko-resiko yang perlu kita pertimbangkan. Ya, jadi ada juga jebakan-jebakan, contoh-contoh lama ya. Direksinya ngomong di media, wah ini nanti akan dibeli asing, bla 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 bla, yang manis-manis lah, ya. Wah harga naik, retail masuk. Beberapa waktu kemudian karena pertimbangan ini maka kami menunda. Nah, itu sudah harga akan turun lagi. Itu juga harus diperhatikan. Itu faktor-faktor yang menurut saya ini perlu ya diawasi, perlu dilakukan suatu pembenahan ya, bahwa tidak boleh setiap pihak gitu, apalagi terafiliasi orang dalam ngomong terus gak jadi begitu. Wah, juga jadi. Nah, harga sudah bereaksi. Ini memang kelemahannya seperti itu. Ya, jadi tadi memang ini tergantung ekspektasi ya. Ketika saya melihat itu, nah paling suka itu kalau di awal. Kan saya dulu pernah tuh di bawah 1000 saya berapa di harga 300-an saya udah melihat itu ya. Mungkin di sini ada, saya ingat itu ada Bu Emi ya. Bu Emi itu mantan Presiden Papros ya, yang bareng-bareng pada saat itu beli zebra, yang lain mungkin enggak. Itu masih 300-an.
sekarang udah ribuan gitu. Nah, andai kata ya itu belinya pada saat itu udah berapa, dan kita bisa menjual sekarang. Nah, pertanyaannya apakah sekarang masih boleh membeli? Nah, itu kan udah naik sekian ribu persen, apakah bisa membeli? Ini pertanyaannya. Nah, bagaimana? Ini tergantung kita. Apakah nanti perusahaan itu bisa benar-benar sesuai harapan, sesuai ekspektasi ya. Setelah di right issue, setelah dialih usaha, terus boleh diambil alih oleh pengusaha yang lebih profesional atau lebih besar, akan begitu. Nah, ini yang pertanyaan besar. Apakah benar akan nantinya jadi ini memang hal yang nggak ada yang bisa jawab ya, apakah nanti yang benar, karena faktanya belum kelihatan, ini baru rencana semua gitu kan. Itu kan, jadi katakanlah apa ya, semua hal ya yang akan datang melakukan pembenahan itu kan tinggal percaya nggak kita bahwa ketika dia melakukan pembenahan ini nanti akan seperti ini gitu kan. Pemilihan presiden saja ya, pemilihan presiden baik itu di Amerika atau dimanapun itu, wah kalau yang dijagokan misalnya jadi kan belum melakukan itu, tapi ya terutama di Amerika itu kan di Wall Street kan, presiden Amerika yang jadi ini, wah harga kan naik semua ya, indeks Dow Jones naik semua. Itu presiden ya, ketika dia belum melakukan sesuatu, baru dia program-programnya aja lah, itu kan begitu sama. Tapi harga indeks di Dow Jones udah bereaksi positif gitu. Nah, itu contoh lah seperti itu. Tapi benar, tadi itu kita memang perlu selalu hati-hati, tidak euforia begitu ya, termasuk menyikapi bank-bank digital ya. Waktu itu kita pernah mendengarkan kan, wah itu naiknya kan luar biasa, kinerjanya belum kelihatan. Sama seperti itu ya. Ini di sini ada itu. Nah, nanti kita yang membuktikan. Nah, ini ada risiko, faktor risiko yang ada di situ. Memang ini selalu kita berhubungan dengan antara harapan dengan risiko yang ada. Tapi terima kasih Pak. Ya, ini satu ingatan ya. Jadi kita nggak boleh takabur, nggak boleh berlebih-lebihan gitu di dalam ini, masih mungkin nggak gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa Zebra ini right issue-nya di 812 ya harganya, yang saya ingat. Sekarang harga udah di atas itu. Dan standby bayarnya yaitu perusahaannya sendiri, kakaknya Haritanu. Nah, jadi kalau nggak ada yang nebus, dia ditebus oleh dia nggak bayarin. Baik, mungkin yang lain silahkan. Aldi, ada? Ya Bapak Ibu. Ya, tadi ada pertanyaan sih Pak dari Bu Nova. Bu Nova, Mbak Nova ya. Iya, Bu Nova, untuk Pak Hasan dan Pak Hari ya Pak. Tadi Pak Hasan sudah menjawab di chat, di forum chatting. Terus ini menurut Pak Hari bagaimana? Apa? Izin bertanya Pak Hari, berapa persen batas yang aman atau wajar untuk debt to equity ratio atau DER untuk suatu emiten, Pak? Iya. Oke, tadi utang ya, utang ini memang harus dibedakan ya antara perusahaan keuangan, perbankan dengan manufaktur biasa. Ya, kalau perusahaan perbankan keuangan itu debt equity ratio mesti tinggi karena mereka akan ngambil dana dari pihak ketiga ya, deposito, tabungan, itu pasti posisi utangnya tinggi. Kalau enggak berarti dia penghimpunan dananya yang kurang gitu kan. Tidak bagus untuk perbankan. Tetapi untuk manufaktur ya memang ada ukurannya ya. Karena ya ini juga relatif sebetulnya ya. Tetapi kalau berlebihan mungkin 2 kali gitu masih oke ya. 2 sampai 3 kali masih oke. Tapi kalau udah lebih tadi 11 kali begitu kan, waduh, itu rasanya udah cukup berat ya menurut saya, cukup berat. Sehingga apa yang dilakukan sekarang ini, katakanlah privat kita, akhirnya dia right issue. Gitu. Right issue menambah modal supaya memperkecil debt equity ratio. Itu penting ya, selain cash flow, debt equity ratio itu dilihat semua perusahaan itu utangnya seperti apa. Itu kalau berlebihan ya memang itu berat juga. Jadi ya mungkin 2 kali, 3 kali masih oke lah menurut saya ya, masih terjangkau. Itu Mbak Nova. Ya, mungkin yang lain.
ini ada pertanyaan dari Bu Lucy, Pak. Mbak Lucy, di chat, ya. Izin bertanya Pak Hari, hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan ketika akan membeli saham melalui right issue, Pak? Oke, Mbak Lucy ya. Ya, baik Mbak Lucy, pertanyaan yang baik juga. Right issue itu kan penambahan modal yang diutamakan pada pemegang saham lama. Jadi kalau kita memiliki right issue adalah hak kan, kalau kita mempunyai right issue kan punya hak untuk menambah modal atau tidak. Kalau tidak ingin menambah modal, ya jual right-nya. Kalau tidak ingin membeli, ya kita harus keluar lagi cash untuk membeli sahamnya. Nah, pertanyaannya adalah hal apa yang dipertimbangkan? Yang pertama adalah kalau saya tujuannya. Ya, tujuannya. Tujuan right issue itu untuk apa? Paling mendasar apakah untuk pengembangan, ekspansi, ya, atau utang untuk bayar utang. Nah, ini besaran yang dua ini dulu lah saya. Kalau mereka itu right issue hanya untuk membayar utang yang terlalu tinggi perusahaan itu, saya ya pribadi saya pikir-pikir. Saya apalagi kalau perusahaan itu nggak pernah bayar dividen, nggak pernah laba, terus right issue lagi, dan selalu untuk bayar utang, Ya, saya pribadi ya, saya tidak akan nebus begitu. Ya, tetapi kalau itu tujuannya memang untuk ekspansi, yang masa lalunya bagus, memang oke, kalau dengan tambahan modalnya akan menjadi lebih baik, ya itu saya pertimbangkan. Atau itu ya dari tujuan. Kedua, tentu dari rasio right issue-nya ya dengan harganya gitu. Kalau harganya misalnya sekarang harga pasarnya 300 tapi harga tebusnya 350, ya mana mau. Mendingan beli di pasar gitu kan. Tapi kalau harganya itu di bawah harga pasar untuk nebus right issue, ya perlu dipertimbangkan lah ya, karena harganya lebih murah gitu dari harga ini. Makanya kalau seperti katakanlah saya beri tadi, harga right-nya 812. Sekarang harga sahamnya lebih tinggi. Kalau kita memiliki itu ya boleh kita menebus, dan mau cepat ya tebus, jual sahamnya, untung kita. Ya bahkan saya melihat beberapa nasabah ya BNI ya ada beberapa nasabah lah ya, kawan gitu, yang sampai untung miliaran karena itu. Ya tidak saya sebutkan, tapi karena pandainya dia menggunakan aksi korporasi right issue itu. Ya beli, ini begini hitung benar, wah kita dijual udah untungnya udah luar biasa. Ya. Nah seperti itu, banyak ya yang bisa memanfaatkan bagaimana itu aksi korporasi. Benar ya. Kalau kita bisa mempelajari aksi korporasi itu dan mendapatkan informasi lebih dini, ya, terus kita melakukan action, wah itu bisa benar, bisa luar biasa itu keuntungannya. Halo, Aldi. Ya Pak. Ya. Oke. Itu seperti itu. Jadi saya lebih senang ya, Aldi, bisa nyambung lagi ya? Masuk Pak, masuk. Oke. Ya. Itu. Jadi aksi korporasi adalah hal yang paling menurut saya sangat penting kalau kita ingin mendapatkan hasil yang spektakuler. Gitu. Baik. Oke, itu Mbak Lucy kira-kira jawaban saya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, mungkin terakhir ya Pak Hari ya. Oh ya. Ini dari Pak Torisina. Dari Pak Torisina, Pak Hari izin bertanya. Kalau ada perusahaan dengan Pak Torisina Holic, nasabah Pak. Suaranya kurang, Aldi. Ya. Tes. Ulangi ya. Pertanyaannya ulangi, nggak dengar saya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Torisina ya Pak. Pak Hari izin bertanya, kalau ada perusahaan dengan PBV 0,78 kali,
tapi PER sudah 42,19 kali. Itu artinya apa ya, Pak? Secara PBV-nya harga saham tersebut murah, tapi secara PER-nya tinggi. Itu Pak Ari. PER-nya berapa PER-nya? PER-nya 42,19. Tinggi itu. PER-nya 42,19. Oke. PBV-nya 0,78. Book value-nya 0,78. Ya. Oke. Ya, jadi ada dua ini kan tadi benar nih. Contohnya kok selalu wah, PER-nya kecil, book value-nya kecil gitu ya. Itu oke ya. Jadi sekarang ketemu nih, Pak, saya ada perusahaan yang book value-nya kecil tapi PER-nya udah tinggi banget. Nah, ini. Jadi yang apa sikap kita menyikapi itu gitu kan. Nah, benar. Jadi sekarang kita mempertimbangkan dua hal. Kita mempertimbangkan harga yang sudah berlebihan dari labanya atau harga bukunya. Ya. PER itu kalau labanya itu akan berubah kalau laba per sahamnya naik. Ya, naik. Nah, ini kembali kepada prospek. Kita ini 42 sekarang. Kalau dengan laba sekian. Tapi siapa tahu ya, tiba-tiba laba itu naik tinggi. Saya baca banyak sekali laporan keuangan yang labanya naik signifikan. Atau dari rugi ke laba, itu sudah merubah price earning ratio-nya signifikan sekali. Nah, ini tinggal ya, artinya kembali kepada kita. Kita mau mementingkan yang mana setelah melihat secara keseluruhan ya, dari prospek perusahaan itu. Bisa aja PER-nya tinggi, book value-nya rendah. Kenapa? Nah, ini baru kita mencoba mengkuliti lebih dalam lagi. Kenapa kok PER-nya tinggi? Gitu kan? Oh, karena labanya masih kecil. Gitu. Nah, ini karena labanya kecil ya pasti akan berpengaruh terhadap ini atau harganya yang terlalu tinggi banget. Ya, ini PER-nya dulu kan PER-nya Unilever kan juga begitu, tinggi banget. BCA juga dulu tinggi banget. Gitu. Nah, ini sekarang udah bergeser ya, agak turun begitu karena ada dua variabel, Pak. Harganya yang sudah menyesuaikan mulai turun atau labanya yang naik. Gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita, bagaimana kita memahami tentang prospek dari perusahaan itu untuk kedepannya. Nah, biasanya yang begituan saya itu karena makanya saya pakai dua pendekatan ada tiga ya, tadi aksi korporasi, fundamental, prospek, satu bandarmologinya. Ya, jadi bandarmologi ini nanti akan saya khusus ya, mungkin pekan depan saya akan sudah banyak sekali yang meminta bagaimana bandarmologi itu diajarkan lagi gitu, terutama yang belum pernah ya, itu banyak banget yang ini ya. Saya akan agendakan pekan depan ya Aldi ya untuk bandarmologi itu supaya bisa untuk variabel ya, untuk bersama-sama dengan analisis yang lain gitu. Nah, tentu nanti ada mentor kami di technical ya, itu yang bisa menyajikan yang sama sehingga bisa untuk pertimbangan. Oh, ini PR-nya tinggi, ini begini. Teknikalnya bagaimana ya? Bandarmologinya seperti apa ya? Ya, ini bisa menjadi satu pertimbangan kita untuk memilih saham pada harga dan timing yang tepat. Saya kira. Boleh tambahkan Pak Hari? Ya. Ya, kalau saya nggak lihat datanya sih ya. Jadi kalau dari apa yang ditanyakan ini, kalau kita bicara book value di situ komponennya ada di kanan bawah ya, di equity. Di sana ada modal store, ada laba ditahan gitu ya, laba ditahan. Jadi kalau ini masih di bawah 1, perkiraan saya bahwa sebelumnya itu labanya cukup bagus gitu ya. Jadi equity-nya tinggi, equity-nya tuh masih tinggi gitu ya, masih tinggi. Tapi kalau kita lihat PER di sana, PER itu komponennya kan hanya pendapatan terakhir, earning terakhir gitu ya, earning terakhir dibandingkan dengan PER
kok tinggi juga gitu loh. Berarti pendapatan yang terakhir dari perusahaan itu adalah kecil gitu, sehingga ketika dibandingkan harga dengan pendapatan saat ini itu besar sekali pernya gitu. Tapi dari akumulasi laba ditahan itu masih cukup besar. Cuman saya nggak tahu datanya. Perkiraan saya ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini pendapatannya turun saat ini gitu. Tapi sekali lagi kalau masalah keputusan mau beli atau enggak ya harus dilihat lebih jauh lagi ya, karena ini datanya kan cuman PER sama PBB aja. Mungkin itu Pak. Betul. Ya, benar deh. Jadi kita tidak bisa ini ya mengupas secara lengkap karena laporan keuangannya kita nggak melihat secara lebih lengkap begitu ya, sehingga agak susah. Tapi itu benar. Ada kemungkinan labanya yang turun atau mungkin yang laba tahun lalu ya dipindahkan ke cadangan kan, dipindahkan begitu. Itu bisa. Ya. Apalagi Aldi? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Sudah. Ada. Pak Tatang tadi, Pak Tatang ada pertanyaan? Pak Tatang ada pertanyaan, tapi ya untuk Pak Hasan, benar Pak? Tentang untuk Pak Hasan. Diskusi sebenarnya tentang aksi korporasi right issue yang cari dana segarnya kan 41,7 triliun. Oh iya. Apakah akan terjadi harga saham longsor seperti menjelang IPO buka atau bagaimana itu? Oh iya. Oke, saya sih bisa komen juga ya. Artinya begini, benar ya Pak Tatang, sebentar lagi ini kan ada aksi right issue yang gede, IPO yang gede gitu. Itu kan membutuhkan dana yang triliunan gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Tatang tadi, apakah ini dana ini dari mana? Gitu kan? Apakah nanti jangan-jangan orang retail menjual saham yang ada portfolio untuk membeli saham-saham yang baru atau untuk menebus right, sehingga gali lubang tutup lubang lah begitu ya. Kalau itu yang terjadi, apakah tidak pasar akan longsor begitu kan? Itu pertanyaannya. Semua bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita juga ada harapan juga ya, sementara ini kan ada pergeseran investor asing dengan investor lokal. Yang investor lokal itu sudah mulai maju-maju. Itu duit dari mana? Ya toh, mereka kan berarti fresh money. Mereka mungkin dari perbankan tadinya, mungkin dari jual asetnya, kan ada uang masuk gitu. Ya, uang masuk di pasar modal. Ya, dari yang sebelumnya bukan. Artinya ada uang baru lagi, uang segar lah yang untuk membeli saham. Bukan dengan cara menjual itu. Memang ada yang begitu, tetapi dengan masuknya investor-investor baru ini yang membawa benar-benar duit baru yang tadinya membuat dagangan lagi sepi, dagangnya sekarang masuk ke saham. Itu baru. Belum nanti asing ya. Saya lihat ini asing udah dalam beberapa hari ini net buy terus. Hari ini net buy 780-an miliar. Ya. Itu luar biasa. Nah, saya melihat secara umum ya, makanya saya katakan saya memprediksi IHSG kita akan setidak-tidaknya akan 6.200 pada akhir Agustus. Ya, akhir Agustus ya. Coba kita lihat tadi. Karena saya melihat satu hal yang utama, pandemi ini mulai turun drastis. Ya. Kasus positifnya. Ini suatu yang membanggakan, yang menyenangkan, karena pokok permasalahannya di ekonomi kita itu ada rusak karena pandemi. Sekarang pandeminya itu sudah oke lah, sudah ada sinyal yang bagus ya, yang sinyal yang bagus karena penurunan itu. Terus kedua, karena ya udah terjadi aliran dana asing mulai masuk. Ya, bahkan ada yang memprediksi analis, wah ini kalau tapering malah justru uang akan ke Indonesia dan sebagainya. Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi ada selain dari investor-investor yang baru, juga adanya harapan dengan investor asing yang dulu udah check out banyak keluar dari pasar saham di Indonesia, kita harapkan dia akan balik lagi.
ke sini. Itu komen saya, Pak Tatang. Ya, harapan tuh kalau itu ya, kalau tidak ini apa namanya Pak, tidak tercapai itu ya memang investor kecewa ya gitu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Bukalapak itu masih untung loh Pak. Ya kalau masuk 850 kan sekarang masih untung sebenarnya, nggak jatuh-jatuh amat gitu loh. Cuma 850 dengan 9 jam. Iya, cuman karena ekspektasinya terlalu tinggi, itu 900 tuh dianggap kurang gitu loh. Padahal tuh baru berapa hari kan gitu. Iya. Ya itu ekspektasi itu bahayanya seperti itu ya. Kalau udah ekspektasi terlalu tinggi, walaupun sebenarnya masih untung, tapi kecewa gitu kan. Iya, betul. Ya kadang-kadang itu efek dari. Nah, oke, saya masih punya materi kelak ya. Itu namanya psikologi ya investor. Nanti next setelah bandarmologi ya kita gantian. Juga De Cahyo, mungkin Juli atau Christian ya mentor-mentor kami, silahkan ya kita ngisi. Paling efektif menurut saya gitu, direkam dulu apa misalnya Ichimoku-nya, luncurkan pakai YouTube ya, terus semua harus membaca dulu baru tanya jawab seperti ini. Ya ini aja saya masih mengulang tadi ya menjelaskannya, sebetulnya tinggal tanya jawab aja itu lebih enak itu. Ketemu tanya jawab itu. Jadi lebih leluasa buat Bapak Ibu semua. Saya kira itu. Ya, jadi ada Ichimoku, ada boleh apa aja yang bisa mau apa aja deh, mau membahas satu saham atau mau secara keseluruhan silahkan saja. Itu. Ya. Itu Aldi, saya kira. Masih ada Aldi? Ya. Namun. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ya, tadi banyak kami bicara dengan Pak Hasan dan juga dibantu di Cahyo. Mungkin kalau terlalu berlebihan banyak bicaranya, padahal sebetulnya maksud saya ingin diskusinya. Tetapi moga-moga bermanfaat lah, karena penjelasan-penjelasan ini memperjelas YouTube saya yang kemarin. Dan kita akan masih ada waktu lah, kalaupun nanti sama-sama kita sehat, kita ada keinginannya Jumat sore masih ada waktu kita ketemu malam Sabtu misalnya. Kita bincang-bincang lagi dengan topik apa, itu bisa. Saya senang sekali kok. Jadi untuk petang seperti ini untuk mengisi Bapak Ibu. Dan bagi yang masih belum sempat bertanya, silahkan ya WA saya. Sudah tahu ya, saya kira WA-nya baik dari komunitas Investa maupun dari nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang khususnya. Jadi jangan pekewuh gitu ya. Saya sangat welcome kalau ada yang bertanya. Masih ada mentor-mentor kami juga yang bisa membantu ya. Teknikal ada di Cahyo sama Yuli, ada dibantu Christian, ada saya dan Pak Hasan yang siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira malam ini saya cukupkan. Ya, sudah jam 9, jadi kita sudah 1,5 jam kira-kira berdiskusi. Dan mohon masukan, dan kami akan terus mengisi juga melalui potongan-potongan YouTube ya, apa saja yang perlu kami sampaikan. YouTube kami sampaikan, dibaca, nanti pada saat jam diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya malam ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami dan mentor juga admin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Perun, Mbak Ari. Thank you Pak Ari, Mas Cahyo, Pak Tatang. Pak Hasan udah itu ya tadi ya? Udah istirahat dulu, kasihan beliau. Jadi jebranya besok masih belang-belang nggak nih Pak? Oh zebranya ya? Besok belang-belang apa? Jujur ya. Satu warna nih. Masih merah hijau Cik kayaknya Cik, belangnya Cik. Karena investor itu kan pada dasarnya egois. Putih ya? Egois ya. Egois. Kalau saya udah habis maka doa saya nanti malam besok turun gitu. Biar saya bisa beli lagi. Tadi baru beli doa saya naik. Ya. Besok 900 kayaknya. Saya sih udah habis, jujur.
ternyata habisin waktu 1290. Udah, pokoknya hari ini saya happy banget jualan